Halo semuanya, kali ini kita akan membahas untuk exercise kalian yang ke-8, yaitu latihan soal 4.8. Langsung saja kita bahas. Jadi di soal kali ini, kalian diminta untuk berfokus kepada penyusutan, penjualan aktiva, pertukaran aktiva, dan yang poin ketiga itu perhitungan kembali untuk penyusutan, untuk menghitung kembali untuk penyusutan atas aktiva tetap yang baru pakai poin 2C, yaitu ini poin 2C. Jadi dia udah tukar dengan kendaraan yang baru, kemudian kamu hitung penyusutannya. Oke, kita mulai dari soalnya satu persatu. Di sini ada PT Citra Mandiri. Nah, tanggal 3 Januari 2021. Nah, kebetulan lagi ini awal tahun. Jadi tahun 2021 disusutin berapa lama? Yaitu full 1 tahun. Karena ini tanggal 3 Januari. Oke, dia membeli kendaraan, perolehannya 300 juta, umur ekonomis 4 tahun, nilai residu 20 juta, penyusutannya dengan garis lurus. Apabila kendaraan ini dihentikan pemakaiannya tanggal 30 September 2024. Oke, diminta yang pertama buatlah jurnal untuk mencatat beban penyusutan tahun 2024. Berarti kita susutkannya sampai sampai bulan keberapa? Yaitu sampai bulan September. Berarti tahun 2024 ada berapa bulan yang perlu disusutkan? Yaitu 9. Januari sampai September. Oke, kita langsung menghitung. Tanggal pembelian tadi 3 Januari, perolehannya 300, umur 4 tahun, residu 20 juta, garis lurus, dan tanggal pelepasan aktivanya 30 September 2024. Kita hitung penyusutan per tahunnya. Perolehan kurangi residu dibagi N, umur manfaat, dapatlah 70 juta. Nah, untuk tahun 2024. Oke. Kita diminta bikin jurnalnya. Nah, di sini belum ada jurnal, jadi kita bikin dulu jurnalnya. Oke, di sini itemnya adalah kendaraan. Jadi di sini beban penyusutan kendaraan. Kreditnya akumulasi penyusutan kendaraan. Sebesar berapa? Yaitu 1 tahun 70 juta. Kita susutinnya hanya 9 bulan. Karena dia dihentikan pemakaiannya sampai 30 September. Dihentikan dalam artian akan ditindak. Apakah dibuang ataupun dijual, kayak gitu. Berarti yang kita susutkan sebesar 52,5 juta. Berarti sini debit kredit 52.500, 52.500. Oke, jadi jurnal penyusutannya seperti ini. Baik, saya lanjut. Berikutnya, yang kedua, kita bikin jurnal jika kendaraannya dijual dengan harga 75 juta. Oke, misalnya dijual 75 juta. Berarti harga jualnya 75 juta. Ini untuk menghitung untung ruginya ya. Perolehannya tadi 300 juta, akumulasi penyusutan sampai 2024. Oke, sampai 30 September 2024. Kalau saya rincikan, di sini belinya 2021. Berarti tahun 2021 itu 70 juta. 2022 70 juta, 2023 juga 70 juta, 2024 itu sebesar tadi sudah kita hitung 52.500. Berarti total keseluruhannya adalah 262.500.000. Ini yang kita masukin di akumulasi. Oke, saya hapus dulu. Dapatlah nilai bukunya 37.500. Berarti kita untung nih. Kita jual di atas nilai buku. Oke,
kita untung 37.500. Kita jurnal, kita nolkan dulu aktiva kita mengkreditkan kendaraan, mendebitkan akumulasinya. Oke, kemudian di sini kita ada untung 37.500, berarti keuntungan atas penjualan aktiva tetap sebelah kredit 37.500. Kita jual, berarti kita terima uang 75 juta. Oke, untuk yang B, ini perbedaannya hanya harganya. Ini jadi 30 juta. Berarti harga jualnya 30 juta. Ini sama, nilai bukunya berarti 37.500. Berarti kita rugi 7.500.000. Harga jual di bawah nilai buku. Kita jurnal, berarti kita mengkreditkan akun kendaraan kita mendebitkan akun akumulasi. Oke, kemudian ini rugi, berarti kita jurnal di sebelah debit, kerugian atas penjualan aktiva tetap. Kemudian satu lagi kita terima uang atas penjualan 30 juta. Oke, lanjut. Yang C, kendaraan ini ditukar dengan kendaraan lain yang sejenis. Oke, sejenis ya, ingat ya. Dan mempunyai harga pasar 380 juta. Nah, kendaraan lama kita dihargai hanya 70 juta dan sisanya dibayar dengan kas. Sisanya berapa? Berarti 380 juta dikurangi dengan 70 juta, maka tersisa 310 juta. Ini yang kita bayarkan dengan kas. Oke, kita coba hitung. Harga perolehan kita itu 300 juta, penyusutannya 262.500, nilai bukunya 37.500, sama kayak hitungan kita yang di atas. Sama kayak ini, sudah kita hitung. Oke. Lanjut. Harga pasar aktiva yang lama. Harga pasar aktiva lamanya berapa? Dihargai 70 juta. Berarti di sini 70 juta, nilai bukunya kita 37.500 ini. Kita kurangi, maka masih untung 32.500.000. Nah, ingat ini pertukaran aktiva tetap sejenis. Berarti untungnya kita tidak boleh akui di jurnal, melainkan kita kurangi di perolehan aktiva yang baru. Oke, lanjut. Kita hitung harga perolehan aktiva baru. Berarti harga pasar aktiva lama kita 70 juta. Kemudian kita tambah duit gak nih? Sisanya dibayar dengan kas. Sisanya dibayar dengan kas. Berarti kita tambah duit 310 juta. Kurangi dengan untung atas pertukaran aktiva. Berarti perolehan yang baru 347.500. Oke, kita jurnal, kita nolkan dulu aktiva kita kreditkan kendaraan, dan debitkan akumulasi penyusutan. Kemudian kita akui, ini untungnya tidak diakui ya, dikurangi, maka lanjut, ada kas yang dibayarkan. Berarti kita kasnya di kredit 310 juta. Kemudian kendaraannya baru 347.500 kita debitkan. Oke, poin C selesai. Nah, poin yang D. Jadi, saya klarikan dulu. Kendaraan ini ditukar dengan aktiva tetap lain yang tidak sejenis. Berarti pertukaran aktiva tetap tidak sejenis, maka untung atau rugi itu diakui di jurnal. Harga pasarnya 380, kendaraan lama dihargai 30 juta, sisanya dibayar dengan kas. Berarti sisanya itu 380 kurangi 30 sama dengan 350. Oke, kita hitung ini aktivanya, nilai bukunya sama. Harga pasarnya 30 juta. Nilai bukunya 37.500, berarti kita rugi 7.500.000. Kita hitung perolehan aktiva yang baru. Harga aktiva lamanya 30 juta. Kemudian kita membayarkan kas 350 juta. Oke, untungnya tidak ada, perolehannya berarti 380. Nah, kita jurnal, kita nolkan dulu aktiva kita, yaitu kendaraan yang lama, kita kreditkan, akumulasi kita debitkan. Oke, lanjut. Sini udah. Lanjut, sini kita ada kerugian 7.500.000. Berarti kerugian atas pertukaran aktiva tetap 7.500.000 sebelah debit. Lanjut, ini ada penambahan kas, berarti kita keluarkan kas, kita bayarkan, kas kita berkurang
350. Lanjut, kita peroleh aktiva yang baru, yaitu kendaraan. Sorry, di sini tidak disebutkan kendaraan. Di sini tidak sejenis. Berarti karena kita tidak tahu nama aktivanya, maka tuliskan aja aktiva tetap dalam kurung baru. 380. Oke, poin 2 selesai. Kita lanjut ke poin yang ketiga. Hitunglah beban penyusutan untuk aktiva tetap yang baru. Asumsinya kita lanjutin yang poin 2C. Berarti ini, poin 2C. Untuk tahun pertama dan kedua aja. Oke. Diminta untuk hitung doang, tidak perlu jurnal. Jadi hanya diminta hitung beban penyusutan untuk tahun 1 sama 2. Tidak usah bikin sampai habis. Metode penyusutan saldo menurun. Dengan taksiran umur 5 tahun, nilai sisanya 10 juta. Oke, di sini ada nih ternyata. Beserta jurnal penyusutannya. Kita hitung. Jadi tadi poin 2C itu perolehannya adalah 347.500. Berarti kita pakai angka ini sebagai perolehan. Oke. Berarti 347 ini tanggal perolehannya. Tadi tukarnya kan tanggal 30 September. Harga perolehan 347.500, residunya itu residu 10 juta, umur manfaatnya 5 tahun, metode penyusutannya saldo menurun. Oke. Nah, saldo menurun berarti tahapan pertama hitung tarifnya dulu. 2 dikalikan 100% dibagi dengan N. Oke, berarti bagi dengan 5, tarifnya 40%. Oke, saldo menurun berarti di sini harga perolehannya 347.500. Tarif penyusutannya 40%. Nah, kita tukarnya kan 30 September. Berarti untuk aktiva ini, tahun 2024 kita susutin berapa bulan? Yaitu hanya 3 bulan. Oktober, November, Desember. Berarti, perolehan kalikan dengan tarif penyusutan 40%, dikali 3 per 12. Berarti Oktober, November, Desember. Ini akumulasi nilai buku. Nah, tahun 2025 berarti normal. Tarif penyusutan 40%, kemudian berarti tinggal dikalikan. Nilai buku kalikan 40%. Kayak gitu. Akumulasi dan nilai buku. Oke, jadi dapatlah nilai bukunya 187.650. Tapi lebih terutama, dia hanya minta hitung beban penyusutan, kemudian jurnal penyusutannya. Nah, jurnal penyusutan. Jadi, jurnal penyusutan tahun 2024 dan 2025. Nah, untuk tahun 2024 dulu deh. Jadi ini adalah kendaraan, maka beban penyusutan kendaraan pada akumulasi penyusutan kendaraan. Nominalnya berapa? Yaitu ini beban penyusutannya. Oke, jurnal untuk 2024 atau tahun pertama sudah kita peroleh. Jurnal untuk tahun keduanya yaitu tahun 2025, nominalnya adalah yang tahun 2025, kayak gitu. Oke, jadi jurnalnya seperti ini. Maka untuk soal 4.8 telah selesai. Oke, jadi begitu aja untuk pembahasannya. Ini ya kurang lebih sama kayak latihan sebelum-sebelumnya. Palingan yang poin 3 aja ini agak sedikit berbeda. Tapi itu dasarnya juga penyusutan, kalian sudah pelajari. Jadi tidak ada hal baru di soal 4.8 ini. Oke? Jadi seperti itu pembahasan kita untuk soal 4.8, exercise kalian yang ke-8. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dengan baik, dapat dimengerti. Seperti biasa, kalau ada yang tidak dipahami, boleh kalian tanyakan kepada saya. Ya. Jadi ide apapun itu, saran apapun itu akan saya terima. Misalnya kalian butuh, Pak, satu pertemuan atau boleh nggak ada tambahan, kita mau Zoom nih, kami mau nanya-nanya Bapak tentang materi misalnya. Boleh, silakan kalian sampaikan, kita coba atur schedule-nya, kalau ketemu, kalau sempat, boleh. Kita arrange waktu untuk Zoom meeting-nya. Oke, jadi begitu aja untuk video perkuliahan kali ini. Semoga bisa dipahami dengan baik, dan jika ada yang bingung, silakan ditanyakan.
Saya akhiri videonya, terima kasih.